kebatilan yang di manajemen, kebatilan yang terorganisir. Maka para pemuda ini dikumpulkan, diorganisir, kita satukan visi dan misi ke depan supaya kebenaran yang diwariskan oleh para pendahulu kita, terutama Syekhina Haji Ahmad Rifai yang tertuang di dalam kitab-kitab beliau, itu perlu kita perjuangkan dengan organisasi, dengan manajemen supaya lebih kuat untuk meneruskan perjuangan dakwah beliau. Jadi waktu sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu saya ketemu sama Mas Kolek ya, Ketua Pimpinan Pusat AMRI, sama Pak Zaid, menemui Profesor Dr. Abdul Jamil MA ya. Beliau sekarang menjadi rektor Unisnu di Jepang. Kami ke sana ketemu di kantor rektorat beliau. Kami membahas mengenai rencana pengembalian karya-karya Syekhina Haji Ahmad Rifai. Tapi ternyata beliau punya pandangan lain. Kalau pandangan saya pribadi sebagai ilmuwan, sebagai pakar sejarah Mbah Rifai, kata beliau, karya-karya Mbah Rifai itu biar tetap di sana, di perpustakaan Leiden Belanda. Karena apa? Karena karya-karya beliau di sana itu dikaji dari berbagai pakar di seluruh dunia secara internasional. Kalau kepengen meneliti tokoh karakter Syekhina Haji Ahmad Rifai, di sana di Leiden itu ditulis kapan Mbah Rifai disidang, alasannya apa, terus pondoknya di Kali Salak saat itu berapa jumlahnya, itu ternyata ditulis semuanya di Leiden sampai sekarang. Jadi itu bukti sejarah yang sangat kuat, yang siapapun bisa mengkaji di sana. Justru kalau tetap di sana itu ada semacam kebanggaan kita bahwa ternyata Mbah Rifai bukan tokoh lokal, bukan sekedar tokoh nasional, tetapi Mbah Rifai itu ada ternyata tokoh internasional. Karena kenapa Mbah Rifai ditangkap? Karena Mbah Rifai punya semangat pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap Hindia Belanda yang beliau tulis di dalam kitab-kitabnya, yang beliau doktrinkan kepada murid-muridnya. Meskipun beliau memilih jalur kitab, jalur karya tulis daripada jalur fisik, karena perjuangan jalur fisik yang dilakukan oleh Diponegoro dan lainnya saat itu selalu mengalami kegagalan demi kegagalan. Maka Mbah Rifai mengambil sikap bahwa yang penting justru adalah untuk membangkitkan semangat pribumi, semangat para pemuda. Dengan semangat inilah yang bisa diwariskan terus menerus, yang bisa disebarkan luas untuk melakukan perlawanan. Kalau orang diajak perang nggak punya semangat, piye kon iso perang? Nah, makanya itulah salah satu alasan Mbah Rifai. Jadi kita perlu bangga punya tokoh yang luar biasa, bahkan karya-karyanya masih dibaca sampai saat ini. Bahkan karya-karyanya masih yang asli masih bisa kita buktikan di Leiden, Belanda. Karena saya ini sebagai wakil tak dadaan hanya cukup itu saja, dan para pemuda yang hadir ini kelihatan sudah tampak lelah. Betul napa betul? Sudah kepengen pulang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Rifaiyah sekarang, AMRI sekarang, Rifaiyah masa depan, sudah betul itu. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.